Selamat, Anda baru aja menang di pengadilan pajak. Keren banget. Tapi sekarang gimana caranya mengubah putusan di kertas itu jadi uang yang beneran masuk ke rekening Anda? Nah, tenang aja. Dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas semua langkah yang perlu Anda ambil buat mengeksekusi kemenangan Anda. Yuk, kita mulai. Soalnya, menang di pengadilan itu satu hal, tapi memastikan Anda dapat hak finansial Anda itu babak finalnya. Ini adalah panduan supaya Anda nggak kesandung di garis finish. Oke, biar gampang, kita bakal fokus ke 4 area utama. Pertama, kita pahami dulu seberapa kuat sih putusan Anda. Kedua, apa aja kewajiban kantor pajak. Ketiga, apa yang harus Anda lakukan secara proaktif. Dan terakhir, kita antisipasi langkah dari pihak lawan. Kita masuk bagian pertama, kemenangan di pengadilan pajak. Sebelum jauh-jauh, kita harus benar-benar paham dulu apa sih artinya putusan yang statusnya final itu. Ini bukan cuma akhir dari sidang loh, tapi justru awal dari proses eksekusi yang punya kekuatan hukum yang mengikat. Ini nih, poin paling pentingnya. Proses eksekusi ini tuh otomatis. Anda nggak perlu lagi repot-repot mengajukan permohonan baru. Putusan pengadilan itu sendiri udah jadi perintah hukum. Artinya, Direktorat Jenderal Pajak atau DJP wajib menindaklanjutinya. Titik. Nggak ada tawar-menawar. Oke, lanjut ya. Kita masuk ke proses eksekusi resmi. Ini bukan area abu-abu loh. Ada aturan dan ada timeline yang ketat banget yang wajib dipatuhi sama kantor pajak. Yuk kita lihat apa aja sih kewajiban mereka. Nah, perhatikan baik-baik timeline ini. Begitu kantor pelayanan pajak atau KPP tempat Anda terdaftar menerima salinan resmi putusan, argo waktunya langsung jalan. Mereka cuma punya waktu 30 hari buat menerbitkan surat pelaksanaan putusan. Coba deh catat tanggalnya karena ini penting banget. Tabel ini ngejelasin tindakan apa yang bakal diambil DJP. Gampangnya gini, kalau Anda menang banding dan berhak dapat pengembalian, mereka bakal terbitin surat perintah bayar. Kalau surat utang pajak Anda dibatalkan, ya udah, utang itu langsung dihapus. Dan kalau cuma ada salah hitung, mereka bakal perbaiki suratnya. Semuanya udah ada aturannya. Dan ini nih bagian yang sering banget kelewat. Kalau Anda berhak atas pengembalian dana, DJP itu nggak cuma balikin pokoknya aja loh. Mereka juga wajib bayar imbalan bunga sebesar 2% per bulan, dihitung sampai maksimal 24 bulan. Anggap aja ini semacam kompensasi karena uang Anda sempat dipinjam sama negara. Lumayan kan? Oke, kita udah tahu apa yang harus pemerintah lakukan. Sekarang bagian ketiga yang nggak kalah penting. Tugas Anda setelah menang. Walaupun prosesnya otomatis, jangan cuma duduk manis dan menunggu. Checklist proaktif ini bakal memastikan Anda tetap pegang kendali sampai uangnya benar-benar cair. Ini dia checklist kemenangan Anda. Pertama, amankan salinan putusan Anda. Simpen baik-baik. Kedua, pantau terus semua surat yang masuk dari KPP. Ketiga, kalau 30 hari lewat tapi nggak ada kabar, langsung proaktif telepon mereka buat konfirmasi. Keempat, pas dananya masuk, cek lagi hitungannya, pastiin imbalan bunganya benar. Dan terakhir, selesaikan administrasi lainnya. Ingat, ini uang Anda, jadi teliti itu kunci. Nah, yang terakhir kita bahas langkah terakhir lawan. Ini penting biar Anda nggak panik atau kaget nantinya. Kita perlu paham satu upaya hukum terakhir yang mungkin aja diambil sama DJP. Istilahnya itu PK. Namanya peninjauan kembali, atau biasa disingkat PK. Penting buat dicatat. Ini bukan banding biasa ya. Ini itu upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung dan syaratnya super ketat. Misalnya, kalau mereka nemuin bukti baru yang benar-benar krusial atau ada indikasi penipuan. Dan ini tolong dicatat baik-baik ya, ini penting banget. Pengajuan PK oleh DJP itu tidak menunda eksekusi kemenangan Anda. Artinya, mereka tetap wajib mengembalikan uang Anda atau menghapus utang pajak Anda sekarang juga, sesuai putusan pengadilan. Proses PK itu jalan sendiri, terpisah, dan nggak bisa menghentikan hak Anda yang udah berkekuatan hukum tetap. Jadi, putusan udah di tangan Anda. Sekarang Anda tahu aturannya, tahu hak Anda, dan punya checklist buat bertindak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Anda menang, tapi apakah Anda siap mengawal kemenangan ini sampai benar-benar tuntas?